Siang Bu Nining, apa kabar? Selamat siang Bu Sinta. Baik nih Alhamdulillah. Bisakah saya minta waktunya nih Bu Sinta ngobrol-ngobrol sebentar? Karena saya tahu Bu Sinta begitu sibuk ya, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk bisa bertemu dengan saya. Ya, Alhamdulillah. Boleh Bu dengan senang hati. Kira-kira apa nih Bu yang mau diceritakan hari ini? Begini Bu, belakangan ini saya tuh merasa tidak nyaman ya. Merasa resah dengan apa yang terjadi di sekolah saya, Bu. Itu yang sangat mengganggu pikiran saya tuh. Oh, kira-kira apa nih Bu yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin bercerita nih kepada Ibu, mudah-mudahan setelah saya bertemu dengan Ibu bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Oh iya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan persoalan yang Ibu hadapi ini secara bersama-sama ya Bu ya. Kita temukan solusi terbaik dan sesegera mungkin. Eh, Kira-kira gimana Bu? Apa nih masalahnya nih? Begini Bu Sinta ya, akhir-akhir ini di sekolah saya nih, tepatnya di SDN 2 Pamalayan, masalah yang sangat menonjol dan terjadi setiap hari, yaitu ketika saya keliling mulai dari kelas 1 nih sampai kelas 6, saya tuh menemukan tingginya tingkat ketidakhadiran siswa ya Bu. Itu terjadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu terutama dari daerah yang jarak tempuhnya begitu jauh, Ibu ya, gitu. Tapi yang menjadi fokus kali ini, saya itu akan fokus di kelas 1 saja, Bu. Itu yang masalah yang sedang saya hadapi. Oh, jadi sekarang Ibu itu sedang menghadapi permasalahan dengan tingginya persentase ketidakhadiran siswa ya di sekolah Ibu, Ya, terutama kelas satu betul. gitu Iya, ya. betul begitu, Bu, betul. Oke. Kira-kira nih Bu Nining kan yang lebih paham ya, yang lebih tahu situasi kondisi Bu Nining. Iya. Kira-kira penyebab hal tersebut bisa terjadi itu karena apa, Bu? Oh ya, baik Bu. Berdasarkan hasil pengamatan saya ya Bu ya, sepengetahuan saya penyebabnya itu karena kelas 1 itu kan kalau saya ingat-ingat penyebab tingginya ketidakhadirannya itu belum tumbuhnya kemandirian siswa ya Ibu ya. Mungkin Ya. karena kelas 1 itu masih kecil, ke sekolahnya masih diantar oleh orang tuanya, sementara orang tuanya harus mencari nafkah menghidupi keluarganya. Jujur, hampir 75% itu Bu ya, mata pencahariannya itu orang tuanya itu sebagai buruh tani Bu ya. Kemudian sebab yang kedua itu jarak tempuhnya yang begitu jauh ya Bu, ditempuh dengan jalan kaki, sementara orang tuanya belum memiliki kendaraan buat antar jemput anaknya. Itu penyebabnya seperti itu Bu. Oke. Jadi karena belum mandiri ya, terutama khususnya kelas satu, kemudian belum memiliki kendaraan dan saya rasa Ibu sudah luar biasa ya, sudah mampu gitu mengidentifikasi hal-hal tersebut ya, penyebab tersebut. Nah, kira-kira nih setelah Ibu mengetahui gitu ya, penyebab tersebut, rencana apa nih yang akan Ibu lakukan ke depan gitu supaya persentase kehadiran siswa itu full gitu Bu ya, minimal kalau sakit wajar ya Bu ya, Iya, tapi minimal hadir full gitu ya Bu. iya, Ya iya Bu. kira-kira langkahnya Rencana bagaimana? saya, langkah yang akan ditempuh untuk meminimalisir ketidakhadiran siswa itu, ya, langkah yang pertama ketika saya selaku nanti di upacara bendera sebagai pembina upacara, saya itu akan penekanannya kepada siswa terutama yang sangat jauh itu ya, agar tumbuh kesadaran pada diri siswa akan wajibnya belajar ya Bu ya.
Kedua, saya akan memanggil anak tersebut, ngobrol berdua, curhatan dengan anak tersebut ya. Kemudian saya akan memanggil orang tuanya, ngobrol dengan orang tua siswa. Selain hal tersebut, saya akan melakukan home visit ya Bu, walaupun saya harus berjalan jauh, tapi insya Allah saya akan lakukan. Oh, Begitu oke. Bu. Udah bagus banget ya Bu ya, solusinya dengan home visit. Ketika Ibu menjadi pembina, Ibu akan memberikan penguatan nih ya, Iya. pentingnya itu sekolah itu apa gitu ya. Nah, di antara semua jawaban yang barusan Ibu utarakan nih, kira-kira yang mana nih yang akan Ibu kembangkan segera gitu Oh Bu? iya. Selain yang diutarakan tadi, Bu, saya tuh akan melakukan langkah lain lagi ya, Bu. Saya tuh akan memanggil guru kelas satunya. Jadi ketika anak-anak kelas 1 tidak hadir, tidak datang ke sekolah, saya akan memberikan apa ya, khususnya untuk guru kelas 1 untuk memberikan arahan ketika siswa tidak hadir itu melalui grup WA, Bu. Adanya paguyuban orang tua siswa. Jadi orang tua tuh harus tahu betapa pentingnya sekolah, pentingnya dia belajar. Ya, Begitu, Bu. ya, bagus sekali Bu. Dan saya rasa kalau hal itu bisa mulai dilakukan ya Bu ya dari sekarang ya. Iya, Bu, iya, iya, iya. Nah, kemudian kekuatan Ibu ya yang dapat Ibu yakini nih hal ini bisa apa namanya memberikan kontribusi atas keberhasilan rencana Ibu nih. Kira-kira apa nih Bu? Oh iya. Selain yang diutarakan tadi ya Bu, dari Ya, awal sampai dengan apa memberikan pemahaman kepada orang tua melalui paguyuban, saya tuh akan berkolaborasi Bu dengan guru, terutama mereka yang memiliki kendaraan. Saya akan memfasilitasi Bu, memfasilitasi kepulangan siswa diantar dari sekolah menuju rumahnya. Nah, hal tersebut dilakukan karena faktor geografis Bu. Begitu keluar dari sekolah, anak langsung itu yang ditempuh jalan yang begitu nanjak ya Bu. Kemudian anak tuh melewati jalan yang penuh semak belukar, kemudian jalanan yang begitu sepi. Mungkin kalau buat anak kelas 1 masih takut ya Bu. ya, jadi Dia pantas. belum mandiri ya. Iya Bu, iya. Oke, Ya oke. begitu. Jadi pantas ya yang persentase kehadirannya rendah itu kelas 1 ya Bu. Iya, iya. Ya, oke, oke. Jadi Ibu ingin mengembangkan ya dengan cara memfasilitasi ya Betul Bu, iya, iya. Oke, oke. Mengembangkan dengan cara memfasilitasi kepulangan siswa supaya lebih termotivasi lagi Iya, ya. iya Bu, iya, iya. Ya, itu bagus sekali Bu. Jadi nanti diantar pulang sama rekan guru yang punya motor gitu Bu. Iya, iya Bu, iya. Ya, oke, oke. Ya, itu udah bagus Bu. Nah, kemudian indikator dari Ibu yang sudah bisa memenuhi kebutuhan murid-murid Ibu itu yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah, yang bagaimana gitu Bu? Indikatornya semua murid bisa hadir 100% Bu. Walaupun jaraknya jauh, dia pergi ke sekolah dengan semangat tanpa merasakan kelelahan, tanpa merasakan takutnya untuk pulang. Mereka bisa menikmati proses belajar dengan nyaman. Begitu Bu. Dia bisa ikut belajar tanpa dihantui rasa ketakutan. Begitu Bu. Oke, baik ya. Jadi indikator keberhasilannya tuh semua murid bisa sekolah gitu ya. Meskipun jaraknya jauh tapi mereka tetap semangat, belajar nyaman, antusias gitu ya. Iya, Bu. Oke. Iya. Nah, kemudian sehubungan dengan hal tersebut nih Bu, jika di skala 1 sampai 10, nah jika Ibu sudah dapat memenuhi harapan Ibu seperti yang sudah disampaikan tadi, kira-kira Ibu ada di angka berapa nih Bu? Di angka 6, Bu. Oh, di angka 6. 1 sampai 10 Ibu di 6 ya? Iya, Bu, iya. Angka 6 Ibu itu bagaimana? Coba Bu, angka 6 Ibu itu seperti apa? Iya. Kan mengapa saya tadi angka 6 ya Bu ya? Karena saat ini baru mengakomodir satu daerah saja ya Bu. Jadi di kelas itu belum full hadir 100% karena ada 2 ya Bu ya, tempat tinggal siswa yang sangat-sangat jauh. Begitu Bu.
Oke. Jadi di angka 6 karena baru bisa mengakomodir satu ya Bu, satu Iya, lokasi. iya, Nah, iya satu Bu lagi ya. belum. Baik. Kira-kira nih Bu, dalam beberapa minggu ke depan, Ibu ingin meningkatkan si skala tersebut menjadi berapa nih Bu? 10 Bu, yakin Oh, 10, iya. jadi 10 ya, dari 6 Iya Bu, 10. Oke. iya, iya. Kira-kira 10-nya Ibu seperti apa Bu? Ini Bu, jadi selain saya berkolaborasi dengan para guru, kemudian tadi yang diutarakan dari awal ya, saya tuh akan berkoordinasi dengan komite sekolah juga Bu. Siapa tahu dengan berkoordinasi dengan komite sekolah bisa meminimalisir tingkat ketidakhadiran siswa Bu. Oke. Nah, kemudian untuk bisa mengakomodir semua siswa bisa hadir 100% itu langkah selanjutnya nih, apa aja yang bisa Ibu lakukan? Oh iya, tadi sudah saya utarakan ya Bu ya, dari awal mulai dari ketika menjadi pembina upacara, kemudian mengobrol dengan orang tua, mengadakan home visit, kemudian saya berkolaborasi dengan guru, komite sekolah. Saya pun akan berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat, Bu. Oh, ya, Saya akan menjalin kolaborasi dengan Bapak Kepala Desanya, Bu. ya. Itu. Iya. Oke, itu bagus, lebih bagus lagi ya Bu ya. Iya. Nah, jadi Ibu akan melakukan semua hal tersebut ya. Nah, Iya. kemudian kira-kira ada nggak Bu yang perlu Ibu tambahkan lagi selain option-option yang tadi Bu? Oh iya, itu sudah ya Bu ya. Saya sudah dengan komite, dengan para guru, Gitu. kemudian ya sudah, ya. Sudah Iya semua Bu. ya, Iya. sudah guru, komite, Komite. kemudian orang tua siswanya juga, Iya. kemudian Aparat pemerintahnya juga Bu. ya, Iya. oke itu Iya. cukup luas ya Bu, dan saya rasa itu bisa sangat membantu ya Bu. Iya, insya Nah, Allah. kemudian kira-kira sejak kapan nih Ibu akan mulai melakukan hal ini Bu? Insya Allah dalam minggu-minggu ini Bu, akan sesegera mungkin saya akan berdiskusi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan para guru, komite sekolah, kemudian aparat pemerintahan, itu ya Bu. Ya, oke. Ini emang harus segera ya Bu ya. Bisa dimulai dari tadi Ibu yang paling sederhana menjadi pembina upacara ya, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru. Nah, itu sudah bisa dimulai ya Bu. Iya, iya. Kemudian dukungan lain ya. Ya, nah kira-kira nih selain tadi komite gitu ya. Iya. Ibu masih perlu dukungan lain nggak? Kira-kira dari mana, dari siapa gitu Bu? Oh iya Bu, selain dengan para guru, komite sekolah, kemudian aparat pemerintah dalam hal ini kepala desa, saya tuh akan berkoordinasi tentunya minta dukungan dari Dinas Pendidikan Bu. Itu yang akan saya lakukan Bu. Mungkin kalau misalkan saya bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan itu lebih membantu saya. Oke. Itu sudah lebih bagus lagi ya Bu kalau sudah dengan Dinas Pendidikan atau minimal dengan yang terdekat gitu ya Bu. Iya. Oke. Kemudian saya percaya ya kalau Ibu akan mampu melaksanakan ini semua ya. Iya Bu. Rasa ini tidak sulit ya Bu ketika Ibu mampu berkolaborasi dengan banyak rekan ya, apalagi tadi rekan guru, kepala sekolah, kemudian kepala desa, guru, tentu saya yakin rencana Ibu semua ini akan berhasil ya. Iya, semoga Bu, semoga dalam menjalankan semua solusi dan langkah-langkah itu ya saya bisa ya Bu. Iya, saya yakin Ibu pasti bisa ya Bu ya. Iya Bu. Selanjutnya nih Bu, kira-kira ya Bu ya, dari semua rencana yang sudah Ibu rancang nih, iya Bu, komitmen apa nih Bu yang harus Ibu lakukan segera gitu Bu? Iya, komitmen saya
akan segera menjalankan semua solusi dalam mengatasi masalah tingginya ketidakhadiran siswa. Tadi dengan berkolaborasi dengan para guru, komite sekolah, aparat desa, dalam hal ini kepala desa, kemudian dinas pendidikan terkait, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjalankan semua solusi dalam memecahkan masalah yang saya alami sekarang. Oke, itu udah komitmen yang bagus banget ya Bu ya, harus Iya. segera ya Bu ya, harus segera ya. Dan Iya. saya yakin insya Allah kok Bu ini pasti akan menjadi solusi ya terhadap masalah yang Ibu hadapi ya. Iya. Nah, kemudian kira-kira Bu perasaannya Iya. setengah Perasaannya jam sekarang cerita saya Bu merasa lega, bahagia ya. Mudah-mudahan bisa mewujudkan semua solusi ini ya demi sekolah saya Bu. Iya, ya, saya yakin lah Bu, kita bisa ya, Ibu bisa mewujudkan semuanya, memecahkan masalah ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti kita semua diberikan kesehatan, Amin. kemudahan, ya Amin. Bu. Iya. Saya yakin pasti bisa ya Bu. Ya, terima kasih Bu Sinta. Iya, sama-sama Bu. Kira-kira gimana Bu? Ada yang perlu dibicarakan lagi atau cukup Bu? Udah cukup Bu Sinta. Terima Cukup. kasih. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama Bu. Semoga berjalan lancar, sukses ya. Nanti Amin. kita ketemu lagi dengan cerita yang lebih baik ya Bu ya. Iya, ditunggu ya Bu Sinta ke sekolah saya supaya tahu nih kondisi sekolah saya bagaimana, jalannya bagaimana, itu ya Bu Sinta ya. Ditunggu nih di sekolah saya. Nanti Bu jadi penasaran gitu Bu mendengarnya akses jalan yang dengan penuh semak belukar gitu. Kita berkunjung ke rumah siswa Bu, supaya lebih yakin lagi nih. Oke. Iya. Ya sudah Bu, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sehat, ketemu dengan kabar yang lebih baik ya. Amin. Terima kasih Bu Sinta. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.